Assalamualaikum, selamat siang. Kuliah Nanoteknologi Pertanian dan Pemrosesan Makanan, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang enkapsulasi dan nanosetikal. Minggu ini kita akan belajar tentang keamanan dan kualitas makanan. Jadi kita akan membahas, mengupas satu persatu nanomaterial apa saja yang biasa dipakai untuk menjaga keamanan dan kualitas dari bahan pangan. Ini adalah outline yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan membreakdown jadi beberapa topik. Topik yang pertama adalah tentang nanopartikel based sensor untuk deteksi yang ada di makanan. Jadi nanopartikel apa saja yang digunakan untuk mendeteksi bakteri patogen, kemudian mendeteksi toksin, dan juga mendeteksi berbagai macam senyawa kimia ataupun pestisida. Kemudian topik yang kedua adalah nanomaterial based sensor untuk deteksi dari kesegaran makanan. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara asesmen dari kualitas makanan dan juga bagaimana sensing quality dari komposisi makanan yang tidak stabil. Kemudian ada topik ketiga yaitu tentang nanobarcode untuk authenticity dari produk makanan. Kemudian topik yang keempat ada electronic organ untuk sensing rasa dan juga bau. Di sini kita akan mempelajari apa itu tentang electric nose dan juga electronic tongue. Kemudian yang terakhir adalah tentang tracking dan tracing dari produk makanan. Untuk topik yang pertama yaitu kita akan membahas tentang sensor berbasis nanopartikel untuk deteksi makanan. Jadi beberapa produk makanan itu biasanya bagus untuk dikonsumsi ketika makanan tersebut berada dalam kondisi segar dan juga bebas dari senyawa kontaminan. Atau kalau misalnya ini tidak segar ataupun masih ada senyawa-senyawa tertentu kontaminan, maka ini akan menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan. Nah, untuk mengatasi hal ini, diciptakanlah suatu sensor berbasis nanopartikel yang digunakan untuk mendeteksi senyawa-senyawa kimia yang bersifat toksik dan juga mikroorganisme. Dengan adanya sensor ini, maka kualitas makanan bisa terjaga dengan sensitivitas yang juga tinggi. Nah, tabel ini meringkas tentang material atau nanopartikel apa saja yang biasa digunakan untuk mendeteksi bakteri-bakteri patogen. Jadi di sini ada zinc sulfide kadmium, kemudian ada juga jenis dari Tristopsilica, kemudian ada juga dari iron oxide, kemudian ada bismuth nanofilm, ada peptide nanotubes, emas, kemudian karbon nanotubes, dan juga polypyrrole nanowires. Nah, masing-masing dari nanopartikel ini digunakan untuk mendeteksi bakteri patogen yang spesifik. Jadi misalnya ada E. coli, kemudian ada dari genus Salmonella, kemudian ada dari genus Listeria, ada juga dari Vibrio, dari Bacillus globigii, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah tentang deteksi untuk bakteri-bakteri patogen yang ada di makanan. Jadi bakteri patogen deteksi dalam material makanan itu biasanya dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi genetik dari bakteri tersebut atau keseluruhan sel bakteri, artinya sel bakteri secara utuh. Nah, salah satu contoh bakteri patogen yang biasa mencemari makanan itu adalah dari spesies Listeria monocytogenes. Ini biasa ditemukan di produk makanan berupa susu. Nah, ini contohnya nanopartikel yang biasa digunakan untuk mengisolasi DNA dari Listeria itu adalah jenis paramagnetic nanopartikel. Jadi nanopartikelnya itu difungsionalisasi dengan primer yang komplement terhadap gen yang dimiliki oleh Listeria, yaitu listeriolisin. Kemudian DNA yang diisolasi dari Listeria, Listerianya ini ada di sampel susu yang terkontaminasi, ini kemudian dikuantifikasi dengan menggunakan PCR. Nah, nanopartikel yang terikat dengan rantai DNA ini tentu metodenya pasti
lebih singkat ya. Artinya dia lebih hemat waktunya dan juga lebih sensitif jika dibandingkan dengan metode konvensional yang biasa. Jadi kalau metode konvensional biasa itu kan dari sampel makanan, itu kita isolasi bakterinya apa, ditumbuhkan dalam agar yang ada di cawan Petri. Selanjutnya kita kultur, kita perbanyak, kemudian diisolasi DNA-nya, setelah itu kita PCR. Jadi seperti itu yang metode konvensional. Tapi berbeda dengan metode deteksi dengan menggunakan nanopartikel, jadi kita tidak perlu lagi mengisolasi gen dari bakteri pencemar tersebut, sehingga lebih hemat waktu. Kemudian ada lagi nanopartikel lain, yaitu carboxyl group yang difungsionalisasi dengan menggunakan iron oxide nanopartikel. Ini juga digunakan untuk isolasi dari Listeria monocytogenes dari sampel susu. Nah, nanopartikelnya itu dikonjugasi secara kovalen ke gugus amina yang ada di antibodinya anti listeria. Kemudian imunokompleksnya itu dididihkan untuk mengisolasi DNA-nya, kemudian dikuantifikasi dengan menggunakan real-time PCR. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah metode yang konvensional. Kemudian gambar yang bawah ini adalah bakteri patogennya itu dilakukan absorpsi DNA dengan menggunakan nanopartikel paramagnetik, di sini ada Fe3O4. Kemudian dipisahkanlah DNA-nya dengan menggunakan medan magnet sehingga terdapat atau terikatlah si rantai DNA-nya. Setelah itu dideteksi dengan menggunakan PCR. Nah, biasanya untuk untuk mendeteksi atau mengidentifikasi jenis bakteri apa yang ada pada suatu sampel, itu kan kita menggunakan marker yang namanya 16S rRNA. Jadi 16S rRNA ini adalah bagian yang conserve, bagian yang stabil dari suatu organisme. Di sini khususnya adalah bakteri. Dan ini adalah menjadi penanda bahwa setiap bakteri itu punya bagian tertentu untuk bisa diidentifikasi. Jadi itulah sebabnya kenapa 16S RNA ini digunakan sebagai selective marker untuk PCR. Tetapi sayangnya ini dia untuk mengisolasi 16S ini dia cukup mahal dan juga untuk sensitivitasnya tergolong cukup rendah. Kemudian ada PCR yang berbasis nanopartikel, itu dikembangkan dengan menggunakan nanopartikel emas sebagai detektor dari SPR-nya. Sensor ini dia bisa mengidentifikasi jenis bakteri E. coli dan juga Staphylococcus aureus tanpa harus ada si bagian 16 sRNA-nya ini yang biasa digunakan untuk PCR. Selain itu ada juga Silver Enhanced Fluorescence Spectroscopy. Ini decoupled dengan biobarcode assay untuk deteksi dari DNA-nya si bakteri. Kemudian magnetic NP, magnetic nanopartikel juga dimodifikasi dengan menggunakan AGNP, kemudian diikat dengan single strand DNA. Jadi hanya satu rantai DNA-nya saja. Kemudian secara terpisah, satu set dari AGNP ini difungsionalisasi dengan double strand DNA yang mengandung fluorescent label barcode. Nah, kehadiran adanya bakteri DNA bakterinya saja itu memungkinkan adanya pengikatan oleh dua fungsionalisasi AGNP untuk membentuk suatu struktur yang hibrid. Oleh karena itu, bakterial DNA itu dia bisa secara spesifik diisolasi dengan cara mengaplikasikan gaya magnetik, kemudian dikuantifikasi dengan menggunakan fluorescence spektroskopi. Sehingga metode ini dia bisa mengeliminasi beberapa tahapan yang biasa digunakan untuk liberasi dari barcode-nya. Jadi kurang lebih tahapannya itu seperti ini. Nah, selain itu ada juga cadmium selenide zinc sulfide quantum dots. Ini pernah dipakai untuk mendeteksi bakteri patogen E. coli. Jadi quantum dot-nya itu akan berikatan dengan magnetic beads yang difungsionalisasi dengan single strand dari DNA probe.
Kemudian DNA-nya itu yang spesifik terhadap E. coli dan juga digunakan untuk mendeteksi tes DNA dengan menggunakan fluoresen mikroskopi. Kemudian selanjutnya ada antibodi dari bakteri yang spesifik juga digunakan untuk deteksi dari bakteri-bakteri patogen yang ada di sampel makanan. Contohnya adalah nanomaterial quantum dots. Ini digunakan sebagai label fluoresen di deteksi E. coli dan juga Salmonella typhi. Quantum dots dengan berbagai macam panjang gelombang emisinya itu dikonjugasikan ke anti E. coli dan anti Salmonella antibodinya. Kemudian target bakterinya itu dipisahkan dari sampel dengan menggunakan antibodi yang spesifik yang di-coating dengan magnetic beads. Kemudian ada material lain yaitu gold nanoparticle. Jadi imunosensor yang berbasis gold nanoparticle ini juga pernah dilakukan untuk deteksi bakteri patogen Vibrio parahemolyticus. Kemudian ada juga agarose dope gold nanoparticle digunakan untuk mengimobilisasi horseradish peroksidase label di anti-Vibrio. Jadi prosesnya itu seperti ini. Di sini ada quantum dot yang dikonjugasikan dengan streptavidin, kemudian direaksikan dengan antibodi di label dengan biotin. Jadi di sini ada modifikasinya. Bagian tengah itu adalah quantum dot, kemudian bagian luar itu ada streptavidin, dan streptavidinnya itu berikatan dengan antibodi quantum dot. Nah, di sini nanti yang akan berikatan dengan antibodinya E. coli sehingga bisa terdeteksi apakah sampel tersebut mengandung atau tercemar bakteri E. coli ataupun Salmonella. Nah, setelah itu dilakukanlah immunoassay dengan label fluoresen sehingga bisa terlihat apakah di situ terlihat adanya warna tertentu yang mengindikasikan bahwa sampel tersebut mengandung bakteri patogen. Kemudian ada jenis bakteri lain yaitu Bacillus globigii. Jadi tipe Bacillus ini biasanya digunakan sebagai model untuk menyerupai agen bioterorisme seperti di Bacillus anthracis. Nah, contoh nanomaterial yang digunakan untuk sensornya itu adalah polypyrrole nanowires yang difungsionalisasi dengan antibodinya Bacillus globigii. Nah, ini biasa digunakan untuk mendeteksi spora dari Bacillus. Nah, sporanya itu akan berikatan secara spesifik ke antibody modified nanowires yang di-mounted di permukaan elektron. Kemudian sporanya, ikatan dari sporanya itu bisa menginduksi adanya penurunan di aliran arus yang ada di elektron. Kemudian ada lagi tipe material lain yaitu bismuth nanofilm modified glassy carbon electrode. Ini digunakan untuk mendeteksi dari E. coli. Jadi enzimnya, enzim beta D-glucuronidase itu mengkatalisis hidrolisis dari 4-nitrofenil ke 4-nitrofenol. Jadi E. coli-nya itu bisa memproduksi 4-nitrofenil beta D-glucuronida selama pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga konsentrasi dari 4-nitrofenol itu secara langsung akan bergantung pada konsentrasi dari E. coli. Jadi artiannya ini akan berbanding lurus. Karena 4-nitrofenol itu dia elektroaktif, maka konsentrasinya itu diukur dengan menggunakan cyclic voltameter. Ini adalah gambaran bagaimana mikroskop optikal menunjukkan adanya ikatan spora ke PPY nanowires. Selanjutnya ada material lain yaitu SWCNT, jadi tipe karbon nanotube single wall. Ini dibuat sebagai transistor dari biosensornya yang digunakan untuk deteksi dari tipe Salmonella infantis di sampel makanan. Sensingnya itu berbasis ikatan yang spesifik terhadap antibodinya Salmonella yang ada yang dimodifikasi di SWCNT. Kemudian S. infantis ini berikatan secara signifikan
dan dia bisa mengurangi arus listrik pada konsentrasi tertentu. Sehingga perubahan dari arusnya ini digunakan untuk mengestimasi konsentrasi dari salmonellanya itu sendiri. Jadi gambarannya seperti ini adalah network dari SWCNT-nya, kemudian di permukaan SWCNT-nya itu dimodifikasi dengan antibodi dari salmonella. Nanti antibodinya ini akan cocok atau tidak dengan bakteri yang ada di makanan. Ketika cocok, nanti dia bisa dikuantifikasi bagaimana konsentrasi dari salmonella di sampel makanan tersebut. Nah, kemudian ada material lain yaitu iron oxide nanopartikel yang dimodifikasi dengan antibodi. Ini juga digunakan untuk deteksi secara bersamaan bakteri E. coli dan Salmonella typhimurium yang ada di sampel susu dan bayam. Proses deteksinya ini melibatkan pengikatan yang spesifik antibodi dari mikrobanya ke nanopartikel, ke permukaan nanopartikel sehingga menghasilkan adanya perubahan dari puncak karakteristik nanopartikel jika diukur dengan menggunakan FTIR. Jadi ini adalah contohnya, ini adalah gambaran SEM dari klaster bakteri karena adanya nanopartikel magnetic linkage. Kemudian magnetic nanopartikelnya ini dia membentuk junction antara sel, dan yang ini adalah lapisan tipis dari film yang berasal dari sel bakterinya. Oke, selanjutnya adalah sensor berbasis nanopartikel untuk mendeteksi adanya toksin di makanan. Jadi toksin di makanan itu banyak sekali tipenya. Ini adalah contoh-contoh dari analit yang dideteksi oleh sensor. Jadi ada tipe botulinum, kemudian ada tipe aflatoksin, ada mikotoksin, okratoksin, dan lain sebagainya. Kita akan bahas aflatoksin itu adalah grup dari toksik dan karsinogenik compound yang ditemukan di makanan yang terkontaminasi jamur Aspergillus flavus dan juga Aspergillus parasiticus. Kemudian AUNP yang difungsionalisasi dengan anti-aflatoksin antibody ini digunakan sebagai sensor untuk deteksi dari aflatoksin B1. AUNP-nya ini dicampur dengan 4 mercaptobenzoic acid untuk membentuk monolayer di elektroda emas. Kemudian functional site dari antibodinya itu akan berikatan dengan AUNP yang diblok dengan bovine serum albumin. Kemudian bovine serum albuminnya dia akan berikatan ke AUNP, dia akan mengalami penurunan dari arus. Namun, kehadiran dari aflatoksin di sampel yang displaced dengan bovine serum albumin dan enhance current flow di concentration dependent manner. Jadi artinya adanya aflatoksin itu sebetulnya bisa meningkatkan arus. Nah, arusnya inilah yang akan diukur seiring dengan konsentrasi dari aflatoksinnya. Kemudian ada lagi superparamagnetic beads containing anti-aflatoxin M1, antibody, dan gold nanoprobe. Ini juga digunakan untuk mendeteksi aflatoksin, tapi jenisnya adalah M1 yang ada di sampel susu. Jadi gold nanoprobe yang ada anti-aflatoksin M1-nya, dan juga ada bovine serum albuminnya, dia akan berikatan ke antibody yang ada di magnetic beads tanpa adanya aflatoksin M1. Ketika sampelnya itu mengandung aflatoksin M1, maka aflatoksin M1-nya itu akan terdisplace dengan cara competitive binding ke antibodinya. Maka konsentrasi dari free nanoprobe itu diukur dengan menggunakan dynamic light scattering, sehingga dia hasil pengukurannya akan proporsional terhadap jumlah aflatoksin M1 yang ada di sampel. Kemudian ada lagi jenis toksin lain yang berasal dari sumber laut, yaitu palitoksin. Ini biasanya diproduksi oleh hewan-hewan laut. Kemudian nanomaterial yang digunakan itu adalah tipe carbon nanotube berbasis electrochemiluminescent sensor. Ini digunakan untuk
deteksi secara ultrasensitif palitoksin dalam muscle meat, jenis kerang-kerangan ya. Jadi palitoksin monoklonal antibody yang difungsionalisasi ke nanotubes itu terdeposisi di elektrodanya, kemudian ketika terekspos dengan sampel dari kerang, antibodi monoklonalnya itu dia akan berikatan ke palitoksin. Kemudian elektrodanya itu diekspos dengan poliklonal antibody yang dilabel dengan probe electrochemiluminescence. Sehingga intensitas yang dihasilkan itu digunakan untuk mengestimasi konsentrasi dari palitoksin yang ada di kerang-kerangan. Jadi ini adalah tipe toksin dari palitoksin yang dihasilkan oleh hewan laut yang seperti ini. Jadi ini seperti apa ya? Seperti koral yang ada di dasar laut. Cuman dia menghasilkan senyawa toksin. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian ada juga zinc oxide nanoparticle. Ini digunakan untuk deteksi okratoksin, yaitu jenis toksin dari fungi ya, dari jamur, mikotoksin. Jadi okratoksin A ini dia itu sifatnya teratogenik, kemudian karsinogenik, nefrotoksik, dan juga dia memiliki aktivitas imunotoksik. Jadi selain dia bisa menyebabkan kanker, kemudian dia ke jaringan saraf juga, dia juga akan menyerang sistem imun. Kemudian nanopartikel zinc oxide didepositkan ke indium tin oxide glass plates, digunakan sebagai sensor impedimetrik untuk mendeteksi okratoksin A. Ada lagi material lain yaitu AUNP dalam graphene nanosheets, oxide, dan juga dibuat komposite dengan ionic liquid. Ini juga pernah didokumentasikan untuk mendeteksi jenis okratoksin A. Jadi antibodi yang difungsionalisasi dengan cerium oxide nanopartikel digunakan sebagai biosensor untuk mendeteksi okratoksin. Jadi ini adalah jenis toksin yang dihasilkan oleh jamur tertentu. Kemudian ada juga material lain yaitu quartz nanopipet digunakan untuk mendeteksi mikotoksin HT2. Kemudian untuk konfigurasi dari quartz nanopipetnya itu digunakan secara sistem elektrokimia seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian ada juga tipe yang immunochromatographic strip, dia digunakan untuk mendeteksi botulinum neurotoxin tipe B. Jadi ini adalah tipe toksin dari jenis genus Clostridium dan dia menyerang sistem saraf. Jadi ketika stripnya itu ditempatkan di pelarut, adanya gold nanoparticle, rabbit antibotulinum neurotoxinnya itu akan berpindah dengan cara sistem kapiler dan berikatan ke antibodi yang ada di bagian control detection. Jadi sistemnya itu sama seperti rapid test untuk COVID gitu ya. Dia akan ada bagian untuk antibodinya seperti di sini bagian C dan T. Kalau yang bagian C itu berarti yang bagian kontrol, dia ada kontrol antibodi, kemudian bagian T ini yang menentukan apakah sampel tersebut ada toksin atau tidak. Ini adalah bagian yang tes antibodinya. Kemudian ketika kita celupkan ke sampel tersebut, dia akan bergerak secara kapiler sehingga melewati bagian C dan T ini. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dua-duanya itu ada garis menunjukkan adanya positif, kemudian ketika ada C-nya saja, tidak ada T, berarti dia negatif, tidak ada toksin di sampel tersebut. Kemudian jika hanya ada T-nya saja itu berarti invalid karena kontrolnya ini tidak ada, dan kalau tidak muncul keduanya juga ini adalah invalid. Selanjutnya ada aflatoksin B1 poliklonal antibody yang dikonjugasikan ke nanopartikel emas untuk membentuk probe dari aflatoksin. Probe ini diaplikasikan ke suatu strip, jadi sistemnya sama seperti yang tadi. Ketika adanya aflatoksin B1 di test sampel, maka zonanya itu akan menjadi colorless. Tetapi ketika dia ada zona yang terlihat
terdeteksi adanya aflatoksin, maka warnanya akan menjadi berubah. Kurang lebih akan sama dengan seperti ini. Kemudian tipe toksin lain adalah Microcystin LR. Dia ini tipe toksin yang diproduksi oleh cyanobacter. Jadi Microcystin LR ini difungsionalisasi dengan carbon nanotube single. Ini diadsorb ke filter paper untuk mendeteksi tipe toksin microcystin. Jadi microcystin ini biasanya ditemukan di air yang terkontaminasi. Kemudian deteksi toksinnya itu berdasarkan pada pengukuran reduksi dari arus melalui SWCNT yang ada di filter paper electrode. Sehingga nanti berdasarkan aliran arus itu bisa diukur konsentrasi dari microcystin yang ada pada sampel air. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pestisida dan juga chemicals yang ada di produk makanan. Jadi pestisida ini kan sangat banyak digunakan ya di proses agrikultur ataupun proses industri. Nah, di antara berbagai macam pestisida yang paling banyak digunakan itu adalah tipe organofosfat. Organofosfat ini dia itu sangat toksik. Kemudian apalagi kalau dia sampai ke produk makanan, ini bisa menyebabkan menyebabkan masalah pada kesehatan. Jadi contoh material yang digunakan itu adalah UNP. UNP ini digunakan sebagai kolorimetrik dan juga sensor fluorometrik untuk deteksi pestisida yang ada di produk makanan. UNP-nya itu akan difungsionalisasi dengan rodamin B, sehingga nanti larutannya itu akan berwarna merah, dan fluoresen dari rodaminnya itu akan quench, jadi akan berubah gitu ya. Jadi seperti ini gambarannya. UNP-nya dia difungsionalisasi dengan rodamin B. Kemudian ketika ada senyawa pestisida, maka nanti larutannya itu akan berubah warna. Kemudian ada juga material lain yaitu quantum dots. Ini juga digunakan untuk mendeteksi adanya pestisida dalam sampel makanan. Kemudian ada juga MWCNT yang dibuat komposit dengan menggunakan silika. Ini digunakan untuk mendeteksi ion kadmium. Ion kadmium ini kita tahu adalah salah satu ion yang toksik. Jadi nanokomposite materialnya itu digunakan untuk memodifikasi carbon paste yang ada di elektrodnya. Kemudian ion kadmiumnya akan berikatan ke material nanokomposite dan menginduksi penurunan dari potensial elektroda yang ada di carbon paste. Kemudian selain pestisida ada juga pewarna makanan dan pengawet makanan. Ini juga toksik ketika dia berada pada dosis yang berlebihan. Nah, salah satu contoh material yang digunakan untuk mendeteksinya adalah tipe multi-walled carbon nanotubes yang dikomposit dengan ionic liquid yang dimodifikasi dengan elektroda karbon seramik. Ini digunakan untuk mendeteksi pewarna makanan. Jadi nanokompositnya itu akan menginduksi oksidasi secara elektrokatalitik dari pewarna, contohnya seperti sunset yellow ataupun tartrazine. Oleh karena itu nanti pewarnanya itu akan menghasilkan puncak oksidasi yang berbeda. Sehingga nanti ada juga kemungkinan determinasi dari dua macam pewarna secara bersamaan. Kemudian sebagai preservatif pengawet makanan itu biasa digunakan sulfit ya untuk makanan dan minuman. Dia juga toksik dan juga merupakan salah satu alergen ketika dia berada di konsentrasi tertentu. Nah, untuk mendeteksi sulfit ini digunakanlah cobalt nitroprusside nanopartikel. Ini biasanya digunakan untuk mendeteksi sulfit yang ada di gula, kemudian buah-buahan kering dan juga minuman wine. Kemudian untuk senyawa lain yaitu kloramfenikol. Kloramfenikol ini adalah jenis antibiotik dengan spektrum luas dan biasanya digunakan untuk mengobati penyakit ya. Karena dia digunakan untuk mengobati berbagai macam infeksi. Kemudian selain infeksi yang ada di manusia, dia juga digunakan untuk mengobati infeksi yang ada di lebah. Kenapa? Karena kloramfenikol ini
harganya cukup murah. Tetapi kemudian direstrik, dia dilarang karena adanya kontaminasi produk makanan. Kontaminasinya itu adanya di madu, sehingga dia akan terkontaminasi oleh senyawa antibiotik kloramfenikol. Kemudian material yang digunakan untuk deteksi kloramfenikol di madu itu adalah dengan menggunakan polyethylene glycol nanopartikel. Jadi nanopartikelnya itu akan dipasang di permukaan nanosensor gold chip, sehingga kloramfenikolnya itu bisa diabsorpsi di permukaan nanopartikel. Kemudian untuk senyawa lain itu ada Sudan 1, ini adalah tipe pewarna berwarna merah ya, yang bersifat karsinogen. Dia biasanya digunakan sebagai campuran dari bubuk cabai. Jadi kalau kalian lihat ini adalah warna asli dari bubuk cabai tanpa adanya bahan pewarna. Itu warnanya seperti oranye kecoklatan ya. Berbeda dengan yang warna ini adalah bubuk cabai yang sudah diberikan pewarna supaya lebih bagus tampilannya. Jadi ini dikasih pewarna buatan. Salah satu contohnya adalah dengan Sudan 1 ini. Nah, untuk mendeteksi adanya pewarna Sudan 1 ini dengan menggunakan MWCNT ataupun dibuat nanokomposit dengan chitosan. Chitosan ini dia akan meningkatkan solubilitas MWCNT di air dan juga di medium air. Kemudian ada juga SWCNT yang dimodifikasi dengan iron porphyrin. Ada juga grafin modified electrode yang dimodifikasi permukaannya dengan menggunakan surfaktan ataupun sodium dodecyl sulfonat. Selanjutnya kita akan bahas nanomaterial base sensor untuk deteksi kesegaran dari produk makanan. Nah, selain adanya adulteration, pemalsuan makanan, dan juga kontaminasi oleh bakteri ataupun toksin, beberapa produk makanan itu bersifat rentan dan juga prone to degradation. Jadi dia itu sangat mudah terdegradasi. Beberapa item makanan itu stabil pada temperatur tertentu dan juga pada lama penyimpanan tertentu. Tapi sebetulnya walaupun dia stabil, pasti lama-kelamaan akan mengalami degradasi. Nah, tipe indikator tradisional time temperature ini biasanya dia costly dan juga kurang fleksibel dalam proses programmingnya. Sehingga mulai dikembangkanlah tipe indikator waktu dan temperatur yang berbasis nanopartikel. Contohnya adalah AGNP. Jadi AGNP-nya ini dia bisa berubah bentuk tergantung pada waktu ataupun temperatur tertentu. Dari bentuk triangular sampai ke spherical. Kemudian nanoplates-nya juga bisa mengalami perubahan di panjang gelombang ultraviolet tertentu ketika adanya perubahan temperatur ataupun setelah waktu tertentu. Kemudian ada juga tipe yang silver shell gold nanorods, di mana tipe red colored gold nanorods-nya itu dia bisa terkonversi menjadi silver shell gold nanorod yang berwarna hijau ketika ada perubahan waktu dan juga temperatur. Ini biasa digunakan untuk mendeteksi kualitas susu. Selain itu ada juga material gelatin stabilized gold nanoparticle. Ini adalah tipe yang EG shell gold nanorod. Jadi sebetulnya bagian cangkangnya itu adalah silver, bagian dalamnya itu adalah AU. Jadi dia ketika di-merge, ketika disatukan, itu adalah seperti alloy ya. Bagian dalamnya AU, kemudian bagian selimutnya itu adalah silver. Nah, ini yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu produk makanan itu sudah terdegradasi ataupun tidak. Nah, yang kita tahu bahwa kesegaran dari makanan, terutama makanan-makanan yang di packing, itu dia akan menurun ketika adanya oksigen. Jadi dengan adanya oksigen di makanan tersebut, maka dia akan menginduksi adanya pertumbuhan dari bakteri.
Sehingga kita harus tahu, kita harus mengecek apakah ada oksigen pada level tertentu di kemasan makanan. Nah, contoh material ataupun indikator berbasis nanopartikel yang digunakan itu adalah dari methylene blue ataupun titanium dioxide hybrid nanokomposite. Jadi exposure ke ultraviolet, ke sinar ultraviolet, dia akan menghasilkan elektron yang akan mereduksi warna biru dari methylene blue ke bentuk transparan leukoform. Nah, leukoformnya ini dia akan tetap stabil ketika oksigennya itu tidak ada. Kemudian ada lagi senyawa trimetilamin. Ini biasanya dihasilkan sebagai hasil dari metabolisme protein hewani seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ini adalah senyawa yang digunakan sebagai indikator kesegaran dari produk-produk laut. Nah, nanopartikel yang biasa digunakan itu adalah tipe tin dioxide zinc oxide nanokomposite. Ini digunakan untuk mendeteksi trimetilamin yang ada di sampel ikan. Kemudian nanti trimetilaminnya itu akan menginduksi peningkatan arus elektroda pada konsentrasi tertentu. Kemudian nanti tin dioxide nanopartikel yang didoping dengan zinc oxide microrods itu akan meningkatkan transfer charge dari elektrodanya. Sehingga zinc oxide dopingnya ini akan meningkatkan sensing dari trimetilamin terhadap tin dioxide nanopartikel. Kemudian ada juga elektroda yang dimodifikasi dengan gold nanopartikel dan xanthin oksidase enzim. Ini juga digunakan untuk mengestimasi kesegaran dari produk hewani ya. Karena di sini bisa terdeteksi adanya senyawa hidrogen peroksida. Nah, selain itu, jenis-jenis vitamin dan juga komponen antioksidan lain yang ada di makanan itu kan dia sangat mudah terdegradasi ya. Misalnya karena proses pemrosesan makanan, proses masak, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana caranya kita tahu bahwa vitamin atau antioksidan tersebut sudah terdegradasi, kita menggunakan berbagai macam nanomaterial untuk sensornya. Jadi contohnya ada glassy carbon electrode yang dimodified menggunakan SOCNT dan ionic liquid. Ini bisa digunakan untuk deteksi dari asam folat yang ada di tepung-tepungan, kemudian jus buah dan juga susu. Kemudian ada juga MWCNT yang dimodified di elektroda emas. Ini dia bisa mendeteksi oksidasi dari asam folat secara elektrokatalitik. Kemudian ada juga tipe yang double walled carbon nanotube. Ini bisa juga untuk mensensing asam folat. Jadi kenapa kita harus tahu bahwa vitamin atau antioksidan tertentu di makanan itu sudah terdegradasi atau tidak? Karena kita kan inginnya nutrisi makanan itu bisa sampai secara utuh ya ke tubuh, sehingga itu juga bisa digunakan untuk mengatasi berbagai macam defisiensi yang ada di tubuh. Jadi misalnya kalau tubuh kita mengalami anemia ataupun ada gejala-gejala karsinogen, itu kita bisa tahu bahwa oh makanan ini tuh sudah tidak segar lagi gitu. Oh bahwa makanan ini vitaminnya sudah tidak ada atau sudah terdegradasi. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi material lain yaitu nikel oxide. Dia digunakan untuk deteksi vitamin dan asam askorbat di saus cabai, kemudian saus tomat, jus buah, dan juga jus sayuran. Kemudian ada juga tipe dinitrobenzamid modified MWCNT untuk mendeteksi asam askorbat dan asam amino esensial tryptophan. Kemudian ada tirosinase enzim yang diimmobilize di gold nanoparticle itu untuk mendeteksi adanya senyawa fenolik di wine merah ataupun putih. Kemudian ada polyvinyl alcohol capped AGNP untuk mendeteksi hidrogen peroksida karena hidrogen peroksida itu toksik untuk manusia. Kemudian ada juga MWCNT modified glassy carbon electrode. Dia mendeteksi level tertentu dari karbohidrat, misalnya glukosa, fruktosa, sukrosa, sorbitol, malic acid, citric acid, succinic acid, glutamic acid, hydrogen peroxide, dan juga alkohol. Ini adalah tipe enzim tirosinase yang diimobilisasi di gold nanoparticle.
Ini adalah ringkasan tentang nanomaterial apa saja yang bisa digunakan untuk sensing dari komponen-komponen makanan yang utama. Seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Oke, selanjutnya adalah tentang nano barcode untuk produk authenticity. Jadi barcode yang biasa kita lihat gitu ya, yang biasa ada di produk makanan bentuknya garis-garis, itu kan biasanya digunakan untuk mengautentikasikan produk tertentu, baik itu produk pangan maupun produk non-pangan. Nah, tipe barcode yang 2 dimensi itu yang biasa digunakan saat ini, misalnya kan mudah ya, mudah ditempatkan di mana saja, sehingga dia juga lebih mudah untuk terkena atau lebih mudah untuk mengalami kerusakan. Dan juga alterasi, adanya perubahan dan falsification, dia mudah dipalsukan. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi barcode ini? Yaitu kita buat barcode-nya berupa nanoparticle base, invisible. Jadi barcode-nya itu nggak kelihatan ya. Kemudian ketika dia tidak terlihat, maka dia akan sulit untuk dimanipulasi. Nah, contoh dari nano barcode untuk produk authenticity ini adalah tipe nano disk code. Ini adalah sequence dari surface enhanced Raman scattering. Jadi tipe dari permukaan Raman scattering, dia adalah disk pair, jadi bentuknya itu seperti disk, dan bisa di-scanning dengan menggunakan mikroskop Raman. Kode dari nanodisknya ini dihasilkan dengan cara memvariasikan nomor dan juga lokasi dari pasangan disk tersebut. Jadi sebagai contoh misalnya ada nanodisk emas 5 buah, 5 pasang ini digunakan, dan juga ada 13 binary codes yang dihasilkan. Kemudian adanya kehadirannya secara fisik dan ketidakadaan dari nanodisk pair ini di store atau diterjemahkan sebagai kode 1 dan 0. Jadi seperti ini adalah gambaran dari nanodisk code dengan menggunakan AU dan NI. Kemudian di sini dibuat secara selang-seling sesuai dengan kode yang diinginkan. Jadi seperti ini adalah misalnya NI, kemudian ada gold di tengah-tengah, jadi bagian potongan yang ini adalah diterjemahkan sebagai 0, kemudian emasnya ini diterjemahkan sebagai 1, dan lain sebagainya, sehingga membentuk suatu sistem yang namanya nano barcode. Nah, ini adalah contoh dari nano barcode yang sudah ada, yaitu tipe fluorescent barcode nanorod yang dikembangkan dengan menggunakan reaktif ion etching dari polimer fluorescent, jadi dia bisa berpendar, bisa menghasilkan warna. Kemudian ada juga tipe fluorescent deoksiribonukleik acid dendrimer. Dia bisa mendeteksi bakteri tertentu, misalnya E. coli, anthrax, tularemia, dan bakteri-bakteri lain. Nah, masing-masing barcode itu biasanya digunakan untuk tipe mikroorganisme atau tipe patogen yang spesifik. Di gambarannya seperti ini barcode-nya. Oke, selanjutnya adalah organ elektronik untuk sensing bau dan juga rasa. Jadi ini ada yang pertama adalah e-nose atau electronic nose. Jadi kalau mungkin di bayangan kalian itu seperti ini ya, electronic nose. Dia menggantikan hidung asli, ditanamkan, itu bukan seperti itu. Tapi sistemnya itu mimicking hidung aslinya. Jadi kalau di hidung asli, biological nose itu tampak seperti ini, ada reseptor, kemudian ada olfactory bulb, kemudian sampailah ke otak, sampai ke memori, dan bisa diidentifikasi ini adalah tipe aroma apa. Nah, sebagai contoh misalnya ada aroma dari volatile organic compound. Dia akan berinteraksi, kemudian di sini akan ditangkap oleh sensor array. Ini adalah suatu bentuk susunan elektronik ya. Kemudian di pre-processing yang merupakan fungsi dari olfactory bulb ini, kemudian diproses, sinyal itu diproses menjadi suatu database. Di mana database ini kan biasanya disimpan di memori otak. Kemudian diidentifikasi dengan cara rekognisi dari pola, dan akhirnya bisa diidentifikasi bahwa aroma ini adalah misalnya aroma kopi gitu ya. Nah, electronic nose ini cara kerjanya itu menyerupai biological nose.
Jadi electronic nose ini adalah device yang bisa mengindra aroma seperti di sistem olfaktori yang ada di mamalia. Jadi electronic nose ini adalah suatu instrumen yang diturunkan dari teknik deteksi berbagai macam aroma. Kemudian dia terdiri dari sensor gas yang bisa mengindra berbagai macam tipe, kualitas, ataupun kuantitas dari suatu rasa ataupun aroma tertentu. Nah, kehadiran nanopartikel di sini dia bisa membantu meningkatkan absorpsi dari gas yang ada di sensor permukaan, yang ada di permukaan sensor. Karena luas permukaannya tentu dia lebih tinggi jika dibandingkan dengan partikel yang berukuran makroskopik. Jadi salah satu industri yang paling banyak menggunakan electronic nose itu adalah industri pangan, di mana electronic nose ini digunakan untuk memonitor kualitas makanan dan juga aroma dari berbagai macam produk makanan. Kemudian electronic nose ini juga bisa mengindra berbagai macam karakteristik dari volatile organic compound, senyawa volatil yang dilepaskan dari makanan untuk memastikan bahwa makanan tersebut memiliki kualitas yang masih baik, kemudian uniformity-nya, konsistensinya selama proses pencampuran, proses pemasakan, dan juga produk dari finalnya selama proses packaging dan juga penyimpanan. Jadi ini adalah berbagai macam metode aroma deteksi yang digunakan di electronic nose. Oke, yang pertama ini untuk mendeteksi etilen gas. Jadi etilen gas yang digunakan untuk monitoring harvesting, kemudian penyimpanan dan pemrosesan produk buah dan juga sayur. Jadi etilen gas ini harus dideteksi. Terlalu banyak gas etilen ada di produk tersebut juga bisa mengubah atau merusak kualitas dari sayur maupun buah. Nah, nanomaterial yang bisa digunakan untuk sensornya itu adalah tungsten oxide, tin oxide nanocomposite, dan juga AGNP yang dimasukkan ke dalam tin dioxide nanowires. Masing-masing bisa mendeteksi adanya gas etilen. Kemudian ada gas etanol. Gas etanol ini menggunakan tungsten dioxide dan gold nanopartikel. Resistensi dari nanosensornya itu akan menurun seiring dengan meningkatnya konten dari gas etanol. Jadi NP-nya, nanopartikelnya, bisa mengkatalisis oksidasi dari gas etanol. Kemudian oksidasi dari gas etanol itu akan menghasilkan elektron, sehingga resistensi dari sensornya itu akan menurun. Kemudian ada juga urchin-like magnesium dope zinc oxide nanowire network. Dia secara signifikan bisa meningkatkan sensitivitas sensor untuk etanol. Kemudian ada juga magnesium doping. Ini bisa menurunkan charge carrier concentration dari nanowire zinc oxide. Karena nanomaterial dengan low charge carrier concentration ini dia memiliki aktivitas sensing yang lebih baik. Kemudian ada juga cobalt tetraoxide nanostructure dan juga ada zinc oxide nanorods. Ini adalah gambaran dari urchin-like magnesium dope zinc oxide nanowire network. Oke, kemudian tipe lain untuk mendeteksi volatile organic compound itu ada nanoporous anodic aluminium oxide microcantilever. Kemudian ada untuk deteksi dari extra virgin, virgin, non-edible lampante olive oil sample. Jadi untuk mendeteksi minyak zaitun yang tipe extra virgin, jadi sangat murni, kemudian virgin, murni, dan non-edible lampante ini adalah kualitas yang paling rendah dari olive oil, itu dengan menggunakan gold nanoparticle yang dimodifikasi dengan 7 quartz crystal microbalance sensor. Ada juga deteksi dari kualitas cuka Chinese vinegar, ini dengan zinc oxide, kemudian identifikasi dari berbagai macam liquor alkoholik. Ada manganis dioxide, titanium dioxide, cobalt oxide, zinc oxide. Kemudian ada untuk deteksi dari fragrant compound, senyawa-senyawa yang memiliki aroma dengan surface plasmon resonance based immunosensor.
Kemudian ada juga tipe yang odorant sensing, jadi dia bisa mendeteksi adanya aroma tertentu, misalnya aroma buah ataupun ketika seafood, makanan-makanan laut itu tercemar, yaitu dengan menggunakan SWCNT field effect transistor. Jadi ini adalah contoh dari SWCNT untuk odorant sensing, di mana di sini ada template-nya, kemudian dimodifikasi dengan SWCNT, dan polimer ketika ada gas molekul tertentu, maka bagian polimernya itu akan swelling, dia akan membesar. Selanjutnya ada electronic tongue. Jadi ini adalah lidah elektronik. Prosesnya kurang lebih sama seperti electronic nose ya. Jadi ketika di sini ada sensornya, sensor rasa, kemudian diambil rasa tertentu, dikecap ya oleh sel-sel pengecap di situ, kemudian ditransfer ke bagian otak dan akhirnya kita bisa menentukan rasa itu apakah manis, asin, asam, pahit, dan lain sebagainya. Prosesnya itu kurang lebih sama, diadopsi menyerupai electronic nose. Nah, contoh nanomaterial yang digunakan untuk sensor lidah ini adalah dengan fungsionalisasi dari carboxylated polypyrrole nanotube. Ini dengan human taste receptor protein. Jadi nanotongnya ini dia bisa secara selektif mendeteksi target rasa tertentu. Di sini contohnya adalah rasa pahit. Kemudian feniltiokarbamid dan juga propyltiourasil. Dengan efisiensinya itu hampir menyerupai rekognisi dari lidah yang sesungguhnya. Nah, dengan cara yang sama bahwa reseptor manusia yang memiliki rasa pahit ini, proteinnya itu bisa dimobilisasikan ke SWCNT sehingga kita bisa mendeteksi rasa pahit tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tracking dan tracing. Jadi food traceability ini adalah suatu bagian dari manajemen logistik di mana dia menangkap, kemudian menyimpan dan mentransmit informasi tentang produk makanan pada berbagai macam tahapan di food supply chain, sehingga produknya itu dia bisa dicek bagaimana safety-nya, bagaimana keamanannya, dan bagaimana cara mengontrol kualitasnya supaya tetap terjaga. Dan juga bisa di tracing balik ataupun di tracking downward pada waktu yang diperlukan. Jadi tracking dan tracing itu membantu untuk menentukan dari mana asalnya produk makanan tersebut ataupun menganalisa data di setiap tahapan pada proses manufacturing. Nah, untuk saat ini kita mengenal yang namanya integrated sensor. Sensornya itu adalah sensor yang masih low cost sebenarnya, di mana biasanya ditempelkan pada identification tag, misalnya di hewan-hewan peternakan ataupun di raw material, kemudian di packaging dari final produknya. Kemudian ada juga sensor yang ditempelkan di inline process equipment, ada juga di scannersnya, kemudian yang terakhir adalah di bagian transport boxes, manufacturer, dan retailer. Jadi apa sih perbedaan antara tracking dan tracing? Jadi kalau tracking itu berawal dari produsen utama, primary produsen, sampai ke konsumen. Jadi infonya itu downstream, dari penghasil sampai ke pengguna. Nah, beda dengan tracking, kalau tracing itu arahnya adalah sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsumen pengen tahu nih, ini produk dari mana, kemudian bagaimana cara transportasinya dan lain sebagainya, itu adalah dinamakan dengan proses tracing. Oke, sekian materi untuk topik keamanan dan kualitas makanan. Ini ada tugas membaca ya untuk topik keamanan dan kualitas makanan. Ini ada di buku Nanoscience in Food and Agriculture 3, adanya di chapter 6. Untuk tugas nanti akan diberikan di topik yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan di forum diskusi.